warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasawala umur jadi wassalatu wassalamu salin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Abiyah Jamidah selaku pengasuh pondok pesantren Superkamar Befida. Yang saya hormati yang saya hormati Dewan Guru dan tidak lupa pengurus dan kedua orang tuaku yang ada di rumah. Di sini saya akan memperhatikan tentang keadilan. Jadi ini keadilan ini diambil dari film yang menjudulkan keadilan dan itu menjelaskan tentang hukum. Jadi di sini tuh film itu tuh ceritanya itu ada seorang pengacara yang tidak adil, yaitu pengacara yang terkenal dengan keistimewaannya, yaitu tapi orangnya itu membela orang yang bersalah dan membiarkan orang yang bersalah itu lolos tidak di penjara. Jadi orang yang dengan cara uang, maka orang yang kaya kalau terkena masalah maka dia itu mengambil pengacara dan mereka itu membayarnya dengan uang, lalu pengacara membela orang yang bersalah tersebut. Di sini pengacaranya bernama Timo dan ada korban yang terbunuh itu bernama Nina dan Raka Yanuar itu suaminya. Dika itu ada seorang pembunuhnya. Jadi pada suatu itu ada Nina itu ingin seleksi tes hukum dan menjadi hakim, lalu dia lolos dan Raka Yanuar ini suaminya itu mengajaknya dia itu ke suatu restoran. Setelah mengajaknya ke suatu restoran, si Nina itu marah gara-gara si Raka Yanuar itu mendapatkan voucher dengan makan gratis di restoran mahal. Terus Nina itu ke kamar mandi toilet wanita. Setelah di situ Nina itu bertemu dengan Dika dan menyenggol Dika, lalu HP Dika itu menjadi jatuh. Dan kemudian waktu di kamar mandi diikuti oleh Dika. Lalu tiba-tiba Dika itu membunuhnya dengan dengan kaca. Dan di sini lalu Nina itu meninggal, padahal Nina itu hamil. Terus pengacara dan jaksa itu juga dia itu berlaku tidak adil. Maka Dika itu mengundang pengacara yang terkenal yang bernama Timo itu agar dia itu dapat dibebaskan. Dia tidak mau dipenjara satu hari pun. Padahal dia itu tidak mempunyai modus pembunuhan, tapi dia itu ingin mencoba membunuh seseorang. Terus Gilang itu pelayan, dia itu terlibat dalam kasus tersebut karena dia itu menyaksikan sendiri. Sedangkan Gilang itu disuruh pengacara untuk tidak jujur dalam pengadilan, maka dia itu mengatakan kata yang bersalah. Terus yang tidak adil karena dia itu dikasih bayaran. Raka meminta sidang ulang dan dia itu menyandra semuanya yang ada di ruang hukum. Setelah menyandra, dia itu menyandra dengan menggunakan alat-alat pistol dan sebagainya. Terus seperti sebagai teroris dengan senjata ilegal, sehingga dia itu dapat dinyatakan sidang ulang, tapi dengan syarat dia harus menyatakan sidang itu dengan cepat. Terus habis itu setelah sidang ditentukan, ternyata akhirnya si Gilang itu menyatakan yang sebelumnya dan akhirnya mereka itu telah dikasih hukuman yang berbeda-beda. Jadi si Raka Yanuar karena dia telah menyandra dan menggunakan senjata ilegal, maka dia dipenjara 10 tahun. Dan si Dika ini yang melaku bersalah itu dipenjara 25 tahun dan pengacaranya juga dipenjara. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.